Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nagir Wildan. Kali ini kita akan membuat tutorial Indosoft Web Studio yaitu akses database. Pertama, kita akan membuat akses database itu menggunakan Microsoft Access Database. Kita buka saja terlebih dahulu Microsoft Access-nya. Kemudian kita save. Misalnya kita buat namanya DB. Kita save ini di dalam folder project kita. Oke, kita save di sini. Kita create. Oke. Kemudian di Windows Soft-nya pada project kita pilih option. Selanjutnya pada history format kita pilih database. Kemudian default database-nya kita di dalam connection string-nya kita pilih yaitu Microsoft Office Engine database. Oke, kemudian kita next. Nah, data source-nya itu adalah lokasi dari folder database kita, DB kita ini. Kita copy saja ini. Kemudian tadi namanya db.accdb. Oke. Kemudian kita oke. Di alarm database ini sudah defaultnya seperti ini, event database juga. Selanjutnya kita coba run. Kita coba mulai. Di bagian alarm kita coba ganti-ganti ini nilainya. Oke, sudah kita ganti-ganti. Selanjutnya kita coba stop. Kemudian kita buka file database kita di dalam project kita, di dalam dokumen project kita. Di sini ada alarm history sama event history. Nah, alarm history sudah tercatat tadi perubahan-perubahan yang terjadi pada alarm. Di event history juga sudah tercatat perubahan-perubahan yang terjadi pada di event history. Selanjutnya adalah translation. Translation bisa kita jumpai di insert translation. Oke. Translation ini gunanya untuk membuat terjemahan atau membuat dua bahasa atau lebih pada project kita. Seperti yang saya gunakan yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk menambahkan bahasa di table translation kita checklist dulu enable translation, kemudian di select kita tambahkan yaitu bahasa Indonesia dengan pencet add. Kita cari saja di sini bahasa Indonesia. Kemudian di sini adalah kata-kata yang terdaftar pada project kita yang kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk menerjemahkannya yaitu bisa menggunakan bantuan Google Translate. Di sini saya sudah mengartikannya, di mana dari kata-kata yang sebelumnya yaitu ada campur, ada bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Inggris. Kemudian kita seragamkan saja, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semua. Defaultnya startup-nya itu yaitu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita save. Oke, selanjutnya di bagian project kita, di bagian screen header, di sini saya menambahkan dua buah button, yaitu untuk beralih ke bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Di sini saya menggunakan built-in language, saya tulis expression, set language 1057 itu untuk kode bahasa Indonesia. Kemudian built-in language, set language 1033 yaitu untuk kode bahasa Inggris. Oke, kita coba jalankan, kita run. Nah, di sini startup-nya itu menggunakan bahasa Inggris semua, yaitu main, active object, animation, alarm, trend, symbol, grid, symbol, dan lain-lain. Kemudian jika ingin menggunakan bahasa Indonesia, kita tekan button Indonesia. Nah, semua akan berubah. Utama, objek aktif, animasi, alarm, kisi, simbol, built-in, script, nama pengguna, komputer IP.
kemudian bahasa Inggris, kita pencet lagi, dia akan kembali ke bahasa Inggris. Kemudian di button exit ini dia tidak berubah ketika kita pencet bahasa Indonesia, karena ini sudah tersedia oleh IWS-nya, di mana ini tidak kita edit atau tidak kita buat sendiri. Ini adalah sudah plugin-nya dari IWS-nya, maka dia tidak terdaftar untuk diterjemahkan. Yang terdaftar untuk diterjemahkan yaitu adalah semua yang kita buat dalam proyek kita. Cukup sekian tutorial Indosoft Web Studio pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.